Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sungguh luar biasa anugerah dan kasih-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Di pagi ini berjumpa dalam renungan harian Toraya edisi Kamis 4 Juni 2020 bersama jemaat Laharoi Telko Baru. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini, hari yang baru bagi kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu dapat kami nikmati bersama. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami untuk membaca, mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Firman-Mu sungguh amat dalam arti dan maksud bagi hidup kami, tak terselami oleh akal dan pikiran kami manusia. Kami datang mohon kuasa Roh Kudus turun atas kami dan mengurapi kami untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman ini, sehingga kami memperoleh pengetahuan dari dalamnya dan akan memimpin kami menjalani hari-hari hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni dosa kami, kuduskan kami, sambut terima kami yang datang bermohon di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini dari kitab Ayub pasal 28 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata Samudera Raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi dari manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan, dan kita akan bersama-sama renungkan. Semoga lewat renungan kita memperoleh pengetahuan dari dalam firman ini untuk menuntun kita hari ini, bahkan hari-hari hidup menjalani tugas tanggung jawab kita masing-masing. Tema renungan kita mengatakan hikmat, harta, dan permata. Penyair berkata, cinta lebih berharga dari permata. Harta adalah hiasan hidup semata kejujuran. Keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Penggalan lagu yang dipopulerkan Panbrand mengungkapkan bahwa kehidupan yang dipenuhi harta tidak akan berarti apa-apa jika dihiasi cinta. Ayub mempertanyakan hikmat dan di mana tempatnya.
Nilai hikmat tidak dapat dibandingkan dengan logam dan permata, karena hal itu dapat dicari, sedangkan hikmat susah ditemukan. Ayat 13 dan ayat 14. Hikmat yang dimaksud Ayub adalah hikmat yang berasal dari Allah. Bagi orang Israel, hikmat didasarkan atas hukum yang diberikan Allah kepada Musa dan orang Israel di Gunung Sinai. Hikmat tidak dapat diberikan oleh emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Hikmat tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lasurit, tidak dapat diimbangi emas tua. Ayat 12. Namun pada akhirnya Ayub mengatakan bahwa Allah adalah sumber hikmat. Ayat 28. Memiliki harta dalam kehidupan tidaklah salah, bahkan sangatlah baik. Tetapi jangan karena bertumpuknya harta kita menjadi lupa kepada Tuhan yang adalah sumber harta. Kita mesti mencondongkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, memohon hikmatnya agar dalam menjalani kehidupan keseharian kita akan semakin nampak bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini adalah berasal dari Tuhan, sehingga pujian hanya bisa ditujukan kepadanya. Inilah yang disebut hikmat, dan kiranya kita semua anggota jemaat dianugerahi dan memiliki hikmat itu untuk menuntun, melaksanakan tugas keseharian kita pada hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena Tuhan sudah memberikan waktu, kesempatan membaca, mendengar, serta merenungkan firman pagi ini. Ya Tuhan, kiranya melalui firman ini kami senantiasa memperoleh hikmat, kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari hidup kami, bahkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami semua sebagai jemaat-Mu, khususnya dalam persekutuan jemaat Lahar Indo Baru. Kami semua selalu saling merindukan satu dengan yang lain, bahkan ingin selalu berjumpa satu sama lain seperti pada waktu yang lalu sebelum pandemi COVID-19. Namun kami tetap taat kepada pemerintah dan anjuran-anjurannya ya Tuhan, sampai boleh dimungkinkan kembali bertemu satu sama lain, memuji membesarkan nama-Mu dan firman-Mu yang senantiasa kami dengar dalam kehidupan kami, khususnya pada pagi yang indah ini, akan menjadi kekuatan, semangat, dan pegangan dalam menjalani hidup beriman dan dalam melaksanakan tugas kami masing-masing. Ya Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan menolong seluruh warga jemaat dalam keadaan masing-masing. Yang sakit Tuhan pilih dan pulihkanlah mereka, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang berbagai-bagai persoalan yang membebani kehidupannya. Tuhan, Engkau tahu masing-masing, dan Engkau Gembala yang agung senantiasa hadir mendampingi anak-anak-Mu setiap pergumulannya, dan boleh dilewati dengan penuh sukacita karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, yang sudah lanjut usia, Engkau tetap kuatkan, kokohkan, berikan semangat,
kekuatan iman, sehingga di dalam masa-masa tua kita tetap bersukacita karena Tuhan senantiasa hadir memberikan topangan dalam perjalanan hidupnya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, persekutukan kami senantiasa di dalam kasih-Mu, sehingga terus untuk selalu sehat sepikir di dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun kehidupan beriman bersama. Tuhan, Kau juga pakai kami menjadi saksi-saksi-Mu selama hidup kami. Sambut sempurnakan doa kami, terima kami, karena kami mohon doa ini dan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.